Aqimis sholata, tegakkan sholat. Wa atuz zakata, tunaikan zakat. Wa ati'ur rasulah, taat kepada Rasul. La'allakum turhamun, agar kalian betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada Rasul direndeng dengan perintah untuk menegakkan sholat dan juga perintah menunaikan zakat. Penting. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat yang diridhoi oleh Allah? Bagaimana kita bisa menunaikan zakat kalau enggak ada bimbingan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang selalu betul-betul berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian, para segenap asatiz, para segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Hasbiyallah, ada Ustadz Fathillah, dan juga segenap asatiz yang lainnya, ada Ustadz Abdul Khair. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir kepada antum sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunianya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada petang hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segenap anugerah, limpahan rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga pada petang hari ini pun di tepatnya tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah, kita masih selalu berada di dalam lindungan Allah, di dalam rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan jamaah sekalian, nikmat ini yang mengantarkan kita untuk selalu berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita dapat bersua kembali setelah hampir sebulan tidak bertemu. Insyaallah pertemuan kita selalu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya selalu menjaga dan mendawamkan amal ibadah kita yang biasa kita lakukan. Karena mendawamkan amal ibadah merupakan juga bagian dari kita senantiasa ingin menyambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ingin menyambung? Karena yang bisa betul-betul mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan betul-betul jaminan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala hingga masuk di dalam surganya adalah mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perlunya kita amal ibadah? Amal ibadah adalah merupakan bagian kita untuk mendekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul, yang bisa masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diingat bahwa rahmat Allah dapat diraih, dapat kita dekatkan dengan amal kebajikan, dengan perbuatan baik, dengan iman dan amal kebajikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa wal 'asr innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Allah tegaskan, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang senantiasa beriman dan melaksanakan amal kebajikan. Wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling senantiasa memberikan nasihat di dalam kebenaran dan saling di antara mereka memberikan nasihat di dalam kesabaran. Ini jamaah sekalian selalu direndeng rumusnya, iman dan amal kebajikan untuk kita meraih rahmat dari Allah, untuk meraih kehidupan yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang senantiasa melaksanakan amal kebajikan, amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah senantiasa akan menganugerahkan kehidupan yang baik, kehidupan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dianugerahkan nikmat untuk senantiasa berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk dimotivasi dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan amal kebajikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan petang hari ini yang sangat baik,
Insyaallah Al-Fakir ingin sedikit merenungkan dan menjelaskan di dalam kitab Akhlakul Muslim ini, yaitu tentang al-muhafazatu ala sunnatin nabawiyah, menjaga sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya menjaga betul-betul kita pegang erat-erat sebagai jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan bersama jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan nikmatnya kepada kita. Ketika kita betul-betul mendapatkan anugerah nikmat dari Allah, konsekuensinya kita senantiasa harus betul-betul memasrahkan diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bagian dari merealisasikan janji kita untuk taat kepada Allah. Ketika kita menikmati, memanfaatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita sedang berjanji untuk senantiasa memasrahkan diri, untuk senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita tujuannya agar kita betul-betul menyembah Allah, tunduk dan taat kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Liya'budun ay liya'buduni, untuk menyembah, taat kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari anugerah yang Allah berikan, terutama anugerah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, penting untuk kita semua senantiasa memasrahkan diri kita kepada Allah. Di dalam ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhan nasu ubudullah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, taatlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi betul-betul konsekuensi dari anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai satu janji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selain nikmat diciptakan, Allah menganugerahkan kita nikmat anugerah, nikmat rezeki, ya, nikmat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat sekarang, ketika sebelumnya kita dalam keadaan panik, diserang pandemi, sekarang udah mulai landai, ini adalah juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya kita beribadah dan taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang betul-betul berserah diri kepada Allah dan senantiasa berbuat kebajikan, maka dia telah menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menyambung dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, penting di dalam setiap tarikan nafas kita, di dalam setiap detik, di dalam kehidupan kita, hendaknya sambung ya hubungan kita dengan Allah, sambung kepada rahmat Allah dengan apa? Dengan beribadah, dengan memantapkan diri kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya?
Tentu jamaah sekalian caranya adalah senantiasa beriman dan mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi sebagai jalan kita untuk beriman kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah kalau enggak Allah turunkan kepada kita pembimbing, guiding yang menjelaskan ayat-ayat Allah, yang menerangkan firman-firman Allah, dan yang menuntun kita untuk mensucikan jiwa kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya untuk kita mengaplikasi atau mengimplementasi, ya, ketaatan tersebut di dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Allah tegaskan bahwa diutusnya Rasul untuk ditaati, untuk sebagai jalan kita, ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, laqad mannallahu, sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang banyak kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika di tengah-tengah mereka diutus seorang rasul min anfusihim, yang bentuknya seperti kalian, manusia juga, bukan dari bentuk jin atau bentuk malaikat. Buat apa? Agar kita bisa contoh. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Diutus seorang rasul di tengah-tengah mereka yang jenisnya, bentuknya seperti kalian, manusia juga. Bagaimana tugas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yatlu 'alaihim ayatihi. Rasulullah seakan-akan seperti cermin di tengah-tengah mereka, sebagai contoh untuk kita bisa betul-betul dekat dengan rahmat Allah. Gerak-gerik Rasul, akhlak Rasul, tindakan Rasul sebagai kepala rumah tangga, tindakan Rasul sebagai seorang sahabat di tengah-tengah masyarakat, tindakan Rasul sebagai seorang pemimpin menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Yatlu alaihim, kata yatlu dari tala yatlu tilawah, artinya betul-betul Rasulullah seakan-akan seperti wahyu yang berjalan, wahyu yang berjalan, contoh yang berjalan. Kalau Al-Quran, ya, wahyu yang kita baca, yang kita renungkan, ya, yang kita ambil ibrah. Kalau Rasulullah, wahyu yang diimplementasikan, yang dipraktekkan, berjalan menjadi contoh buat masyarakat. Yang pertama contoh dulu. Pendidikan di dalam Islam yang pertama adalah contoh. Bagaimana orang bisa mencontoh, bukan abstrak tapi contoh, bisa ditiru. Yatlu alaihim ayatihi. Setelah masyarakat mencontoh, setelah para sahabat radhiyallahu anhum mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad, wa yuzakkihim, dibersihkan hati mereka, disucikan hati mereka. Setelah suci masyarakat sahabat, ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan di dalamnya kitab Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh sebelum Rasulullah diutus,
masyarakat Arab dalam keadaan kesesatan yang nyata. Masyarakat yang enggak direken, masyarakat yang enggak direken oleh dua superpower Romawi dan Yunani, Romawi dan Persia, enggak ngereken Arab. Dalam kesesatan yang nyata. Kemudian diutus seorang Rasul. Rasul memberikan gambaran, guiding, petunjuk, contoh di tengah-tengah mereka. Kemudian disucikan hati mereka. Kemudian diajarkan Al-Quran dan hikmah. Kemudian menjadi masyarakat yang disegani oleh kawan maupun lawan. Menjadi masyarakat yang dapat menaklukkan superpower ketika itu, Romawi dan Persia. Dengan apa? Dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah sekalian, penting untuk kita mencontoh dan menjadikan Rasulullah menjadi guiding kita untuk dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, banyak sekali yang menjelaskan bahwa orang yang senantiasa menjadikan Rasul panutan, ikutan, ya, dia akan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan jamaah sekalian, aqimis sholata, tegakkan salat, wa atuz zakata, tunaikan zakat, wa athi'ur rasula, taat kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasul direndeng dengan perintah untuk menegakkan salat dan juga perintah menunaikan zakat. Penting. Bagaimana kita bisa melaksanakan salat yang diridhoi oleh Allah? Bagaimana kita bisa menunaikan zakat kalau enggak ada bimbingan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Pentingnya menjadikan Rasul panutan di dalam kehidupan kita. Pentingnya akhlak Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan kehidupan yang bisa betul-betul praktek yang nyata. Karena Rasulullah hidup di tengah-tengah masyarakatnya, jadikan juga praktek yang nyata di dalam kehidupan umatnya. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah menegaskan untuk kita untuk betul-betul menghidupkan sunnah Nabi, menjadikan panutan di dalam kehidupan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran dikatakan jamaah sekalian, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki perangai akhlak yang azim. Yang mengatakan azim siapa? Agung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan agar kita betul-betul mendapatkan rahmat dan keberkahan. Jangan kita hanya mengenal Rasul, cinta kepada Rasul di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid. Setelah bulan Maulid selesai, hilang kecintaan kita, hilang praktek kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Rasulullah adalah simbol rahmat Allah di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita berselawat kepada Nabi, berarti kan kita ingin nyambung. Ketika kita salam kepada Nabi, berarti kita ingin nyambung, ya, salam kita kepada Rasulullah. Padahal jamaah sekalian, ketika kita menghidupkan sunnahnya, ketika kita taat mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, seakan-akan kita juga menghidupkan Rasulullah di dalam jiwa kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika, demi Tuhanmu Allah. Wahai Rasul, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna,
Mereka sama sekali tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga betul-betul mereka menjadikan engkau sebagai hakim di tengah-tengah masalah di kalangan mereka. Kemudian thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian enggak ada unek-unek di dalam dirinya. Ketika Rasulullah sudah memutuskan satu putusan, enggak ada unek-unek. Selalu sami'na wa ata'na. Selalu betul-betul taat. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa makna wa yusallimu taslima? Senantiasa mematuhi, taat betul-betul kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wa yusallimu taslima. Di dalam ayat yang lain jamaah sekalian, kita sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama. Wa sallimu taslima. Kalau yang ini ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah dan salamlah kepadanya. Tapi kalau ayat yang ini thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalau salam tadi ya bisa menyambung diri kita dengan kanjeng Nabi Muhammad, ketaatan kita kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah kanjeng Nabi Muhammad, menghidupkan akhlak kanjeng Nabi Muhammad, seakan-akan kita ingin betul-betul nyambung diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang ittiba kepada Rasulullah, ya, Allah akan cinta kepadanya. Allah akan ampuni dosa-dosa. Di dalam ayat Al-Qur'an sering dibaca di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah. Syaratnya gimana? Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Kalau kalian betul-betul ikuti Rasul, ikuti kanjeng Nabi Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhbib, sebenarnya yang kita biasa dengar yuhibbu, tapi kita di Al-Quran yuhbib. Artinya jamaah sekalian, kalau udah ditambah ba lagi, ziyadatul huruf, ziyadatul makna, maknanya lebih dalam lagi. Bukan cuman sekedar Allah cinta kepada kita, tapi Allah akan menganugerahkan kecintaannya yang banyak kepada orang yang mengikuti Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Penting jamaah sekalian untuk kita menjadikan Rasulullah panutan, ittiba di dalam diri kita. Penting, karena orang yang bisa menjadikan Rasulullah panutan, ya, orang yang betul-betul beriman, orang yang mengharapkan ridha Allah, orang yang betul-betul beriman kepada hari akhir dan senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Kalau menjadikan Rasul cermin dan panutan, di dalam Al-Quran sering kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri kanjeng Nabi Muhammad ada uswatun hasanah, ada cermin yang baik, ada panutan yang baik. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah cermin? Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, jadikan Rasulullah cermin. Wal yaumal akhirah, yang beriman kepada hari akhir,
jadikan Rasulullah sebagai cermin hidupnya. Wa dzakarallaha katsira, yang banyak betul-betul berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian penting. Lantas bagaimana cara kita lihat ya sunnah Nabi ya? Kadang-kadang kan ada yang dhaif ya, ada yang maudhu ya, ada yang betul-betul sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Jadikan Al-Quran standarnya. Setiap sunnah Nabi yang selalu selaras dengan Al-Quran, selaras dengan bimbingan hidup, ya, panutan, rujukan, ya, Al-Quran, maka itu betul-betul sunnah Nabi yang betul-betul yang Rasulullah praktekkan di dalam kehidupannya. Karena Rasulullah ya adalah gambaran sosok Al-Quran yang berjalan. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah mengucapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Taunya dari mana? Karena setelah ayat ini di jamaah sekalian An-Najm ya. Surat An-Najm bisa dilihat ya. Ayat 3, 4, ayat 5-nya dikatakan allamahu syadidul quwah, yang diajarkannya dari malaikat Jibril, syadidul quwah, yang memiliki kekuatan yang besar. Rasulullah paling rindu ketika malaikat Jibril datang mengajarkan kanjeng Nabi Muhammad Al-Quran. Bahkan tidak pernah para sahabatnya merasakan betul-betul ya Rasulullah yang gembira begitu ketika di bulan suci Ramadan. Setiap malam malaikat Jibril datang kepada kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Rasulullah itu ya ucapan hawa nafsunya sendiri, bukan, tapi wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran yang hidup sekarang ini jamaah sekalian di tengah-tengah kita. Jadikan Al-Quran dan sunnah kanjeng Nabi Muhammad jalan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai di sini dulu ya jamaah sekalian, karena sudah hampir masuk waktu sholat isya. Intinya penting untuk kita semua menghidupkan akhlak kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana cara menghidupkannya? Mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah ridho kalau dicintai, kalau kita juga mencintai keluarganya. Karena yang bisa betul-betul menjelaskan Rasulullah adalah keluarganya yang paling dekat. Kira-kira nih, saya mau nanya nih, ada di sini guru kita, ya, Ustadz Hasbiullah, yang paling tahu Ustadz Hasbiullah siapa? Orang lain apa keluarganya? Keluarganya kita deketin, kita cintai, baru kita tahu Ustadz Hasbiullah. Begitu juga kalau kita pengen tahu Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad, cintai keluarganya. Cintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini baru betul-betul ittiba kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Rasulullah tapi keluarganya disiksa, bahkan dijelekin, bahkan difitnah, bahkan di bulan Muharram ini ya, ada salah satu cucu Rasulullah yang dibantai. Ya. Itu bukan kecintaan. Kecintaan itu selalu betul-betul innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang cinta kepada yang cintai muti'un, cinta taat, betul-betul cinta. Ya, kalau cinta tapi cucunya Nabi juga difitnah juga, ya bukan. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.